Hai, halo, halo, kembali lagi di podcast kami. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan tamu yang super duper spesial. Siapakah dia? Nah, kali ini kita ditemani oleh Kak Afifah Az-Zahra, sang ahli gizi yang menginspirasi. Hai Kak Afifah Az-Zahra. Gimana nih kabarnya Kak? Aku bisa panggil Kak Ara atau Mbak Ara? Senyamannya aja sih. Oke, aku panggil Kak Ara aja. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah. Nah, pada episode kali ini guys, kita bakalan bahas. Oke, sebelum itu, kalian pernah nggak sih dengar atau lihat remaja yang diet sampai nggak makan, sampai menyiksa diri demi mencapai berat badan yang diinginkan, yang ideal? Nah, kali ini kita akan berbicara tentang diet ekstrim sama ahlinya sendiri. Nah, kita perlu tahu nggak sih apa itu diet ekstrim? Kalau menurut dari Kak Ara sendiri, diet ekstrim itu apa Kak? Nah, sebenarnya kita pertama bahas definisi ya dari diet ekstrim itu sendiri. Diet ekstrim itu adalah gangguan seorang, biasanya ini terjadi pada remaja ya, generasi Z ya kan mas. Gen Z ya Kak ya. Gangguan pola makan yang menyebabkan dia tuh bahkan nggak makan nih seharian. Dan tujuannya itu biasanya untuk menurunkan berat badan secara instan. Contohnya seperti kayak diet karbohidrat, diet nggak makan gitu lah. Iya. Ada yang bahkan di FYP aku lewat diet artis idol K-pop gitu ya Kak. Iya guys. Oke, menarik nih. Tadi kan kebanyakan yang diet ekstrim ini remaja ya Kak. Kira-kira kenapa ya Kak banyak remaja yang tertarik melakukan diet ini? Kalau kita bahas kenapa, kayaknya semua orang udah tahu ya. Tapi kalau kita bahas tentunya tentang sosial media atau kayak penetapan standar orang-orang sekarang ya, kayak cantik itu harus kurus, putih, tinggi. Kayak bihun. No. Ya. Oke. Iya, bener banget. Oke. Jadi kita udah tahu nih guys, apa itu diet ekstrim. Bahaya nggak sih sebenarnya? Cuman aku penasaran nih Kak, diet ekstrim ini ada beberapa jenis atau macamnya nggak Kak? Kita bahas kasus-kasus yang aku tangani ya. Kasus diet ekstrim yang aku sering nih ketemu ada 4. Yang pertama itu ada diet keto. Ya, diet keto itu diet yang kita tuh makan karbohidrat dan menggantinya sama lemak. Tujuannya tuh kalau untuk dampaknya tentu aja kayak remaja yang paginya, saya paginya sekolah sampai siang, sampai sore, malamnya les, itu makannya cuma karbohidrat, nggak ada karbohidrat, nggak ada energi ya. Lemes dong. Yang kedua tuh ada diet detoksifikasi. Detoksifikasi. Oke. Detoksifikasi itu Bukannya detoksifikasi itu bagus ya Kak? sebenarnya bagus tuh, tapi kalau berlebihan kayak misalnya dia tuh kan tujuannya untuk menghilangkan racun ya. Misalnya kita kayak minum jus setiap hari. Emang kalau kita minum jus aja tiap hari lazim Nggak cukup ya. Nggak Kita butuh karbonnya, proteinnya, seratnya. Iya. ini cuma minum doang bisa kuat kayak kurang banget kan. Yang ketiga tuh ada diet sangat rendah kalori. Sangat rendah kalori. Kan kebutuhan setiap remaja itu beda-beda ya, tapi standarnya menyatakan itu 800 kalori nih per harinya. Tapi remaja sekarang makannya itu di bawah 800 kalori nih. Tentu bahaya ya guys. Kita butuhnya 800 tapi nggak cukup 800 nih. Ada lagi nggak Kak? Yang terakhir ada diet mono diet. Mono diet kan. Mono ini berarti hanya makan satu makanan aja. Nah, dengar nggak sih artis Korea yang dia tuh paginya makan apel, siangnya minum jus apel, malamnya apel potong. Ini kayak satu itu aja, nggak bosen tuh ya orangnya. Itu Bahaya. Oke. Nah, kita udah tahu ada 4 jenis ya tadi ya Kak. Aku penasaran nih Kak, dampak dari diet ekstrim sendiri, namanya udah diet ekstrim, maknanya udah ke arah negatif nih. Aku penasaran nih, dampak jangka pendeknya apa dan dampak jangka panjangnya apa nih Kak? Dampak jangka yang paling dekat kita temui dulu ya. Itu kali Kak, dampak kesehatannya dulu deh Kak. Kesehatannya tentunya seorang remaja itu bakal kekurangan nutrisi ya.
misalnya dia tuh kekurangan zat besi yang misalnya bukan anemia atau osteoporosis, jantungnya sakit-sakitnya kayak jompo ya. Aduh, makanya sekarang banyak yang balsem atau rash care itu karena itu ya kak. Juga nempel semua ke badannya. Koyo ya. Koyo banget ini udah sekarang. Yang kedua itu ada dia tuh bakal masalah kesehatannya itu misalnya mental nih. Sampai ke mental ya kak ya. Dia misalnya kayak depresi atau perasaan cemas. Nah yang ketiga itu ada masalah gangguan kesehatan seperti anoreksia, bulimia. Anoreksia itu sendiri apa kak? Anoreksia itu adalah gangguan mental yang dia tuh menyebabkan dia tuh mengurangi atau mengubah pola makannya secara drastis, yang dia tuh karena dia tuh terobsesi untuk jadi kurus nih. Kalau bulimia sendiri adalah perasaan bersalah setelah makan. Kasian nggak sih kayak habis makannya happy bisa bersalah. Nggak sampai ke bawah makanannya. Yang itu nggak sih kak yang aku pernah nih nonton drakor terus dia makan terus dia muntahin, itu bukan nggak? Ya itu yang kayak baru makan habis dia ke toilet kan. Bisa satu drakor emang kalau Korea tuh seringnya tuh yang gitu-gitu ya. Kayak tuh juga pernah lihat kan drakor banyak ya. Iya. Standar kecantikannya gitu. Habis makan ya dia muntahnya pakai tangan, itu tuh kan udah nggak baik. Kayak udah masuk keluarin lagi. Iya. Itu masalah ya. Oke. Tadi kan kita udah tahu dampak kesehatannya bagi individu yang melakukan diet ekstrim ya kak. Ada nggak sih kak dampak sosial yang ditimbulkan dari diet ekstrim ini? Dampak sosialnya banyak sih ya sebenarnya. Kayak remaja itu tentunya merasa bersalah, misalnya kayak lagi makan-makan nih sama teman-temannya. Jadi mereka tuh kayak misalnya dia tuh makan tapi cuma motong-motong doang, nggak dimasukinnya ke mulut. Kayak itu kayak kita yang makan ini juga nggak enak makan jadinya ya kan kak. Banget tuh. Oke. Nah kita udah tahu nih dampak buruknya. Kan nggak baik banget nih untuk kesehatan ya kak, teman-teman semua. Nah menurut kakak, karena yang melakukan ini kebanyakan remaja, gimana sih kita bisa kasih pemahaman kepada mereka pentingnya pola makan yang benar, biar jangan diet ekstrim gini? Gimana tuh kak? Ada nggak cara biar pemahaman mereka meningkat gitu kak? Nah kalau untuk caranya ya yang paling penting itu adalah edukasi ya, karena edukasi itulah kunci dari segalanya. Kita tuh harus mengatakan kepada remaja itu bahwa kita tuh penting untuk memilih makanan-makanan yang sehat, bukan hanya tentang penurunan berat badan yang secara instan aja. Oke, berarti kuncinya adalah edukasi ya teman-teman. Nah dari Kak Ara sendiri ada tips and triknya nggak kak? Nah kalau tips and trick dari aku ya, yang pertama tuh kita tuh harus makan makanan yang beragam. Kita nggak boleh ya kayak makan nasinya aja nih, atau nasinya kan kata orang tuh kayak makan nasi itu penting ya, tapi bukan semuanya nasi. Enak nggak sih? Enak, nasi aja terus dagingnya satu, kita harus makan yang banyak ya, kayak proteinnya ada, karbonya ada, Seratnya juga. seratnya ada, sayurnya penting juga. Pernah dengar nggak sih istilah isi piringku? Oh iya, aku pernah dengar kak. Itu yang semuanya cukup, karbonya ada, seratnya ada, proteinnya itu ya kak. Itu program pemerintah sih untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya gizi itu sekarang. Yang kedua itu adalah hidrasi yang cukup. Selain kita harus makan, kita juga harus minum. Iya, nggak mungkin kita seret nggak sih kak kalau nggak minum. Nah itu nggak sih kak, kebutuhan sehari kita berapa? 18 ya kak? Ya, ini kalau minum sendiri kita tuh 8 gelas per hari ya teman-teman. Catat ya guys. Nah untuk yang ketiga itu ada olahraga yang teratur. Misalnya kayak kalian lari-lari tempat aja nih 5 menit aja. 5 menit aja udah akan berarti di tubuh kita ya guys. Jadi nggak perlu yang repot banget harus ke gym gitu Nggak ya. perlu. Yang simple aja. Simple aja. Yang keempat tuh dengarkan tubuh Anda. Gimana tuh kak konsep dengarkan tubuh Anda ya? Pernah nggak sih kita lagi buat tugas nih, serius banget kan? Bisa bunyi perut. Itu salah satu tanda tuh kalau kita tuh udah lapar, kayak perlu makan nih. Nggak boleh ini ya tunda, karena itu akan mengganggu pola makan kita sehari-hari dan bisa nyebabin mah.
deadline-nya nih nanti deh gitu ya Kak. Benar banget. Yang kelima itu adalah konsultasi dengan ahli gizi sendiri atau profesional kesehatan. Saya teman-teman nih kan mau ini juga berlaku, bukan hanya kayak aku pengen kurus padahal sebenarnya berat udah ideal. Tapi biasanya kalau misalnya kami nemuin pasien kayak gitu, biasanya kami itu lebih ke edukasi ya, bukan ngasih diet yang benar. Jadi pentingnya pemahaman kita terlebih dahulu ya Kak. Nah kita udah tahu nih seberapa pentingnya, kita udah dapat tips and trick dari Kak Ara. Nah wawasan yang sangat amat berguna untuk kita semua. Aku mau ucapin terima kasih buat Kak Ara yang udah mau hadir di podcast kita hari ini. Dan jangan pesan terakhir deh, karena kita berharap bertemu kembali ya Kak. Ada nggak Kak pesan penutup episode hari ini? Jadi aku mau ngasih tahu ya bahwa kesehatan itu adalah jalan yang panjang, atau kesehatan itu adalah investasi di tubuh kita sendiri. Karena kita nggak boleh tergoda nih sama hal-hal yang instan atau yang cepat. Karena setiap orang itu memiliki tubuh yang beda ya kan. Jadi yang paling penting itu adalah kita merasa cinta pada diri kita sendiri dalam artian yang sehat. Oke, terima kasih Kak Ara. Dicatat ya guys, apa aja yang udah disampaikan oleh Kak Ara tadi, dan pesan dan tips and triknya. Sekali lagi aku ucapin terima kasih buat Kak Ara dan teman-teman semua yang udah nonton podcast kita hari ini. Jangan lupa share dan nantikan episode-episode seri kita yang lainnya. Sekian dari kami. Yeah, Bobby Valentino.